Perkenalkan, nama saya Maigoriti Huta Barat, peserta Latsar CPNS tahun anggaran 2026, golongan 2, angkatan 20, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan Smart ASN dalam pelaksanaan tugas saya sehari-hari, yaitu sebagai petugas klinik dan juga petugas dapur di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Labuhan Bilik. Contoh pertama penerapan Smart ASN yang benar adalah sebagai ASN yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, saya memanfaatkan aplikasi seperti Zoom untuk mengikuti rapat atau arahan dari atasan secara daring. Dalam pelaksanaannya, saya bergabung tepat waktu, memperhatikan jalannya rapat dengan baik, serta mencatat informasi penting yang disampaikan. Dengan demikian, informasi yang diterima dapat dipahami dengan jelas dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dan pelaksanaan yang tidak benar yaitu penggunaan teknologi juga dapat menjadi tidak efektif apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Contohnya adalah mengikuti rapat melalui Zoom tetapi tidak memperhatikan jalannya rapat, terlambat bergabung, atau melakukan aktivitas lain di luar kepentingan rapat. Hal ini dapat menyebabkan informasi yang diterima tidak maksimal dan berdampak pada pelaksanaan tugas. Contoh penerapan Smart ASN lainnya yaitu mengenai input data kesehatan WWP ke dalam sistem database pemasyarakatan atau SDP. Sebagai petugas klinik, saya segera melayani warga binaan yang sedang mengeluh tentang penyakit mereka secara sesama dan selalu menanganinya segera. Namun setelah penanganan tersebut dibutuhkan penginputan data warga binaan yang berobat ke dalam sistem setelah pelayanan selesai. Data yang dimasukkan sesuai dengan kondisi sebenarnya, seperti keluhan, tindakan, dan obat yang diberikan. Hal ini memudahkan pemantauan riwayat kesehatan WWP secara berkelanjutan. Contoh penerapan yang tidak benar yaitu petugas menunda penginputan data hingga waktu yang tidak ditentukan atau hanya mengandalkan ingatan saat mengisi data. Selain itu, data yang dimasukkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena dilakukan secara terburu-buru atau tidak teliti. Hal ini dapat menyebabkan data menjadi tidak akurat, menyulitkan pemantauan riwayat kesehatan warga binaan, serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelayanan kesehatan berikutnya. Contoh penerapan lainnya yaitu pemanfaatan Microsoft Excel dalam pengelolaan BAMA. Sebagai petugas dapur, saya memanfaatkan Microsoft Excel untuk menyusun daftar permintaan bahan makanan, berita acara penerimaan, serta daftar penyimpanan BAMA secara rapi dan juga sistematis. Data yang diinput disusun dalam format tabel yang jelas, dilengkapi dengan jumlah, jenis bahan, serta tanggal masuk dan keluar. Dengan penggunaan Excel, data menjadi lebih mudah diperbarui, dicek kembali, dan digunakan sebagai laporan. Pemanfaatan Smart ASN yang tidak benar yaitu ketika petugas tidak memanfaatkan Microsoft Excel secara optimal dan masih melakukan pencatatan secara manual, tanpa adanya sistem yang jelas. Data yang dicatat tidak terstruktur, sering tercecer, atau tidak diperbarui secara berkala. Akibatnya terjadi ketidaksesuaian antara data dan kondisi sebenarnya.